Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Angelita Fitraningsi dan teman saya Fadila Hilal dan Nining Sri Lastari. Kami akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Inggris yang lebih dikenal dengan sebutan Old English. Bahasa Inggris berasal dari bahasa Jermanik Barat yang juga merupakan rumpuan dari bahasa Indo-Eropa. Kerabat terdekat bahasa Inggris adalah bahasa Skotlandia dan bahasa Frisian. Bahasa Frisian adalah bahasa yang dituturkan oleh sekitar 500.000 orang di Provinsi Friesland, Belanda, dekat Jerman, dan di beberapa pulau di Laut Utara. Adapun sejarah bahasa Inggris terbagi menjadi 3 periode utama, yaitu bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris modern. Bahasa Inggris kuno adalah bahasa penduduk Jermanik di Inggris yang berasal dari periode pemukiman mereka pada abad ke-5 hingga akhir abad ke-11. Bahasa Inggris juga disebut sebagai Anglo-Saxon, nama yang diberikan kontras dengan penduduk Old Saxon di Jerman Utara. Ini adalah 2 dialek Jermanik Barat bersama dengan Frisian kuno, Franconia kuno, dan Jerman Tinggi kuno. Keluarga saudara Jermanik Barat adalah Jermanik Utara, dengan Norse kuno sebagai dialek utamanya dan Jermanik Timur dengan dialek Gotik sebagai dialek utamanya. Bahasa Induk Jermanik dari ketiga rumpun tersebut yang dikenal sebagai Proto-Jermatik tidak didukung tetapi dapat direkonstruksi dari bukti dalam rumpun tersebut seperti yang diberikan oleh teks Inggris kuno. Bahasa Inggris kuno sendiri memiliki 3 dialek, yaitu West Saxon, Kentish, dan Anglian. Saxon Barat adalah bahasa Alfred the Great. Karenanya, teks utama bahasa Inggris kuno tetap dalam dialek. Sebelum masa Saxon, bahasa yang sekarang menjadi bahasa Inggris adalah campuran antara bahasa Latin dan berbagai bahasa Celtic yang telah digunakan bahkan sebelum bangsa Romawi datang ke Britania. Bangsa Romawi membawa bahasa Latin ke Britania yang merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi selama lebih dari 400 tahun. Seiring waktu, bahasa Inggris kuno mengalami berbagai perubahan seperti hilangnya suku kata terakhir, yang juga menyebabkan penyederhanaan morfologi. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu periode dalam perkembangan bahasa Inggris yang akan dijelaskan oleh saudari Nining Sri Lastari. Baiklah, saya Nining Sri Lastari akan melanjutkan materi tentang periode dalam perkembangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris telah digunakan di Inggris sejak sekitar 450 tahun yang lalu. 449 adalah tanggal yang diberikan oleh Yang Mulia Bede dalam sejarahnya yang ditulis pada awal abad ke-8. Lebih tepatnya, satu set ragam bahasa Jermanik Barat telah diucapkan. 3 kelompok utama adalah Angles, Saxons, dan Jutes. Pada umumnya, Angles menetap di tengah dan utara Inggris, Saxons di selatan, dan Rami di daerah Kent saat ini. Peta Inggris sekitar 550 garis pembukaan manuskrip Beowulf. Setelah invasi Anglo-Saxons, ada sedikit kesadaran Inggris terhadap bahasa Inggris. Dengan berdirinya kerajaan Saxon Barat di abad-abad, kemudian dengan pengadilan yang membentuk titik poros kerajaan ini. Firasat pertama tentang gagasan bahasa Inggris berkembang dengan inovasi Inggris oleh Denmark menjadi lebih jelas bahwa suku-suku Jermanik di Inggris terpisah dari sesamanya di benua dan di Skandinavia. Di antara pengelompokan yang berbeda di Inggris, ada periode Inggris kuno. Dialek yang berbeda dapat dikenali Northumbrian di utara, Anglian di tengah, dan West Saxon di selatan. Karena signifikasi politik, West Saxon
Di akhir periode Inggris di kuno, setelah abad ke-9, wilayah inilah yang di bawah Raja Alfred berhasil menolak ekspansi Viking ke selatan, yang dalam bentuk tertulisnya dialek ini berkembang menjadi sesuatu seperti standar peta Inggris pada patung Raja Alfred pada abad ke-9 di Winchester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan puisi lama dan puisi baru. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi inkonvensional atau puisi baru dan puisi konvensional atau puisi lama. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh pengaturan dalam penciptaan puisi, meski tidak terikat, tetapi ada banyak aturan dalam puisi modern seperti ritme, rima, dan musikalitas. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap lirik, serta musikalitas. Adapun perbedaan puisi lama dan puisi baru yang lainnya, yaitu secara irama dan bentuk. Untuk irama, perbedaan lain antara puisi lama dan baru terletak pada irama saat pengucapan atau pembacaannya. Sedangkan pada puisi baru, iramanya dinamis dan sering dibuat mengikuti suasana yang diciptakan penulis, sehingga perasaan penulis dan pesan penulis tentang puisi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. We'll Go No More A-Roving by George Gordon, Lord Byron. So we'll go no more a-roving, so late into the night, though the heart be still as loving, and the moon be still as bright. For the sword outwears its sheath, and the soul wears out the breast, and the heart must pause to breathe, and love itself have rest. Though the night was made for loving, and the day returns too soon, yet we'll go no more a-roving by the light of the moon. Dari segi bentuk adalah hal fisik yang akan tetap terlihat dari tampilan sebuah puisi. Pada puisi lama, bentuknya memiliki aturan yang telah dijelaskan pada bagian pengertian. Begitupun dengan puisi baru yang sifatnya lebih bebas dan tidak terikat aturan dalam bentuk penulisannya.